Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rosiana dari kelas A dengan NIM 03. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan UAS logika matematika saya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 bagian A. Pertama-tama di sini kita akan mengimport itertol. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan fungsi proposisinya yaitu P, Q, dan R. Fungsi ini untuk menghitung nilai dari ekspresi logika. Lalu di sini kita menggunakan variabel terakhir untuk menyederhanakan kode berikut ini. Lalu hasil dari ekspresi ini akan dikembalikan oleh fungsi. Selanjutnya di sini kita membuat daftar yang berisi dua nilai boolean. True dan false ini akan digunakan untuk menghasilkan kombinasi nilai. Selanjutnya print ini untuk mencetak header tabel kebenaran yang akan ditampilkan. Nah, tabel ini akan menunjukkan nilai dari P, Q, R, dan hasil dari ekspresi logika. Di bagian ini kita menggunakan itertol's product untuk menghasilkan semua kombinasi dari true dan false untuk P, Q, dan R. Kita melakukan iterasi melalui setiap kombinasi dan menghitung hasil dari fungsi proposisi P, Q, R. Lalu print di sini kita mencetak nilai P, Q, R, dan hasil dari ekspresi logika ke dalam tabel. Nah, di sini ketika kode ini dijalankan, ia akan menghasilkan tabel kebenaran yang menunjukkan semua kombinasi nilai untuk P, Q, dan R, serta hasil dari ekspresi logika yang diberikan. Nah, tabel kebenaran ini akan menunjukkan semua kombinasi dari nilai P, Q, dan R. Kolom terakhir di sini menunjukkan hasil dari ekspresi logika yang dihitung berdasarkan nilai P, Q, dan R. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian B. Sama seperti yang bagian A, pertama-tama di sini kita akan mengimport itertol's. Lalu di sini kita akan mendefinisikan fungsi proposisi P, Q, R, S, dan T. Lalu fungsi ini menghitung nilai dari ekspresi logika. Nah, di sini juga sama menggunakan variabel terakhir untuk menyederhanakan kode berikut ini. Hasil dari ekspresi ini akan dikembalikan oleh fungsi. Selanjutnya kita membuat daftar yang berisi dua nilai boolean juga, yaitu true dan false. Ini akan digunakan untuk menghasilkan kombinasi nilai. Selanjutnya di sini print ini untuk mencetak header tabel kebenaran yang akan ditampilkan. Nah, tabel ini akan menunjukkan nilai dari P, Q, R, S, dan T, dan juga hasil dari ekspresi logika. Nah, di bagian ini kita menggunakan itertol's product untuk menghasilkan semua kombinasi dari true dan false. Untuk P, Q, R, S, dan T, kita melakukan iterasi melalui setiap kombinasi dan menghitung hasil dari fungsi proposisi P, Q, R, S, T. Lalu di sini printnya untuk mencetak nilai P, Q, R, S, T dan hasil dari ekspresi logika ke dalam tabel. Selanjutnya di sini ketika kode ini dijalankan maka akan menghasilkan tabel kebenaran berikut ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Sini sama juga kita mengimpor modul itertol's untuk menghasilkan semua kombinasi nilai boolean. Lalu di sini kita mendefinisikan fungsi proposisi yang menerima 4 argumen boolean yaitu P, Q, R, S. Lalu fungsi ini menghitung beberapa premis dan konklusi berdasarkan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini premis 1 not P or not Q, premis 2 not R or Q, premis 3P, premis 4R or S, lalu konklusinya yaitu S. Nah, pada bagian ini untuk menghitung hasil dari bagian yang ini. Ini adalah hasil akhir yang menunjukkan apakah semua premis terpenuhi dan apakah konklusi benar. Lalu ini fungsi untuk mengembalikan semua premis, konklusi, dan hasil akhir.
Lalu values list ini untuk membuat daftar yang berisi dua nilai true dan false. Ini akan digunakan untuk menghasilkan kombinasi nilai. Selanjutnya di sini kita mencetak header tabel kebenaran yang akan ditampilkan. Nah, tabel ini akan menunjukkan nilai dari PQ, R, dan S, dan juga hasil dari kombinasi premis dan konklusi. Nah, selanjutnya di bagian ini kita menggunakan itertools produk juga untuk menghasilkan semua kombinasi dari true dan false untuk P, Q, R, dan S. Kita melakukan iterasi melalui setiap kombinasi dan menghitung nilai dari semua premis dan konklusi dengan memanggil fungsi proposisi PQRS. Lalu di sini print ini untuk mencetak nilai dari semua premis, konklusi, dan hasil akhir ke dalam tabel. Nah, berikut hasil tabel kebenarannya jika sudah dijalankan. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini pertama-tama kita mendefinisikan dua himpunan, yaitu himpunan A berisi angka ganjil dari 1 hingga 19 dan juga angka 20. Lalu di sini ada himpunan B berisi angka genap dari 2 hingga 20. Nah, print ini untuk mencetak isi dari himpunan A dan B. Lalu di sini kita menggunakan operator ini untuk menghitung irisan dari himpunan A dan B. Irisan ini adalah elemen yang terdapat di kedua himpunan. Dalam hal ini kita menyimpan hasilnya dalam variabel irisan ini. Selanjutnya di sini kita memeriksa apakah irisan kosong atau tidak ada elemen yang sama antara A dan B. Nah, jika irisan kosong, maka not irisan bernilai true. Maka kita menghitung gabungan dari himpunan A dan B menggunakan operator yang begini. Nah, dan mencetak bahwa himpunan A dan B saling lepas atau tidak memiliki elemen yang sama. Namun, jika irisan tidak kosong, kita mencetak bahwa himpunan A dan B tidak saling lepas dan menampilkan elemen yang ada di irisan. Berikut ini hasil kodenya jika sudah dijalankan. Nah, di sini ketika kita menghitung irisan, kita menemukan bahwa elemen yang sama antara A dan B adalah 20. Karena ada elemen yang sama, program akan mencetak bahwa himpunan A dan B tidak saling lepas dan menampilkan elemen irisan yaitu 20. Tetapi jika tidak ada elemen yang sama, program ini akan mencetak bahwa himpunan saling lepas dan menampilkan gabungan dari kedua himpunan. Namun dalam kasus ini karena ada elemen yang sama yaitu 20, hasilnya menunjukkan bahwa himpunan tidak saling lepas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 bagian A. Pertama-tama di sini kita menggunakan import numpy untuk melakukan operasi matematika dan manipulasi array, termasuk operasi matriks di sini. Lalu selanjutnya di sini kita mendefinisikan dua matriks menggunakan numpy array. Di sini ada matriks A. Matriks A ini adalah matriks 3x3. Lalu di sini matriks B-nya 3x2. Selanjutnya print di sini untuk mencetak isi dari matriks A dan B. Nah, di sini kita menggunakan fungsi np untuk melakukan perkalian matriks antara matriks A dan matriks B. Nah, hasil dari perkalian ini disimpan dalam variabel hasil ini. Lalu di sini print ini untuk mencetak hasil dari perkalian matriks. Nah, ketika kode ini dijalankan, hasilnya akan terlihat seperti ini. Ketika kita melakukan perkalian matriks, hasilnya adalah matriks baru yang berukuran 3x2 dari jumlah baris matriks A dan jumlah kolom matriks B. Selanjutnya di sini bagian B, sama seperti yang bagian A, kita menggunakan import numpy untuk melakukan operasi matematika. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan
sebuah matriks menggunakan NumPy array. Nah, di sini kita masukkan hasil perkalian pada bagian A yang tadi. Lalu di sini kita menggunakan matriks shape untuk mendapatkan ukuran dari matriks ordo 1. Nah, di sini berisi jumlah baris dan jumlah kolom. Jumlah baris ini akan berisi 3 dan jumlah kolomnya akan berisi 2. Lalu print di sini untuk mencetak isi dari matriks yang telah didefinisikan. Selanjutnya if jumlah baris ini untuk memeriksa apakah matriks adalah matriks persegi atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, jika matriks adalah persegi, kita akan menghitung determinan menggunakan ini NP ini dan mencetak hasilnya dengan format 1 desimal. Namun jika matriks bukan persegi, kita akan mencetak pesan bahwa matriks tidak memiliki determinan atau matriks bukan persegi. Nah, jika kodenya sudah dijalankan, hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, matriks yang didefinisikan, matriks ini adalah 3 kali 2 yang berarti memiliki 3 baris dan 2 kolom. Ketika program memeriksa apakah matriks adalah persegi, ini akan menemukan bahwa jumlah barisnya 3 tidak sama dengan jumlah kolom, yaitu 2. Oleh karena itu, program ini mencetak pesan bahwa matriks tidak memiliki determinan. Nah, program ini dirancang untuk menghitung determinan dari matriks. Namun karena matriks yang diberikan bukan matriks persegi atau jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, program dengan benar mengidentifikasi bahwa tidak ada determinan yang dapat dihitung dan memberikan pesan yang sesuai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.